Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos, dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya, bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah, dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, hamba-Ku." Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah,
telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya, aku akan menyembuhkan engkau. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah: arti penting doa. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Karen Pimpo. Mari kita mulai kisah inspiratif. Doakan tindakan pemindaian otak yang akan saya jalani. Doakan agar anak-anak saya mau kembali ke gereja. Doakan penghiburan untuk Dev, yang baru saja kehilangan istrinya. Ketika tim pelayanan kami menerima daftar permohonan doa mingguan seperti itu, kami pun mendoakannya lalu mengirimkan pesan dengan tulisan tangan kepada setiap orang yang didoakan. Permohonan doanya begitu banyak, sementara upaya kami terasa tidak seberapa dan tidak mendapat perhatian. Namun, perasaan itu berubah setelah saya menerima ucapan terima kasih yang tulus dari Dev, suami yang baru saja berduka tadi, disertai salinan berita kematian istri tercintanya. Saya kembali menyadari betapa penting arti doa. Yesus memberi teladan bagi kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dan dengan iman yang penuh pengharapan. Masa hidupnya di muka bumi sangat terbatas, tetapi dia memprioritaskan waktunya untuk menyendiri dan berdoa. Ratusan tahun sebelumnya, Hizkia Raja Israel juga mendapat pelajaran serupa. Ia diberitahu bahwa penyakit akan segera merenggut nyawanya. Dengan hati yang susah dan tangisan kepedihan, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dalam peristiwa ini, respons Allah datang seketika. Dia menyembuhkan penyakit Hizkia, memperpanjang masa hidupnya 15 tahun lagi, dan berjanji akan melepaskan kerajaannya dari musuh. Allah menjawab doa Hizkia bukan karena Hizkia menjalani hidupnya dengan baik, tetapi demi kehormatannya sendiri dan demi perjanjiannya dengan hambanya Daud. Mungkin kita tidak selalu menerima apa yang kita minta, tetapi kita dapat meyakini bahwa Allah bekerja di dalam dan melalui setiap doa. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, siapa orang dalam hidup Anda yang membutuhkan doa hari ini? Bagaimana Anda dapat mengingatkan diri sendiri untuk lebih sering berhenti sejenak dan berdoa? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Hizkia mengalami kekuatan doa ketika ia berseru kepada Allah dan menerima jawaban darinya. Doa juga menjadi tema penting dalam Perjanjian Baru. Yesus mengajarkan hal itu, dan hidupnya menjadi contoh. Dia yang mengajar kita untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Dalam doa juga berdoa dengan cara yang sama. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pola doa Kristus meliputi doa tentang pencobaan dan perlindungan dari kejahatan. Ia sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus memberi teladan bagaimana berdoa untuk musuh kita dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kesetiaan Elisa pada Elia. 2 Raja-Raja 2 ayat 12 berkata, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. 10 tahun lamanya Elisa mengikuti Elia dalam pelayanannya sebagai nabi. Elisa yang senantiasa setia mengikuti Elia kemanapun pergi.
bahkan hingga akhir langkah Elia yang terangkat ke sorga dengan kereta kuda berapi. Hubungan Elia dan Elisa tidak lagi hanya sebatas guru dengan murid, namun jauh lebih dari situ. Elisa memperlihatkan kesetiaannya sudah seperti hubungan anak dan bapak. Hal ini terlihat dalam nas ini, yakni, pertama, melalui permintaan Elisa yang meminta 2 bagian roh Elia. Sesuai dengan adat Yahudi, anak sulung berhak mendapat 2 bagian warisan. Kedua, ketika Elia dibawa oleh kereta kuda berapi, Elisa berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Namun demikian, Elisa bukan hendak meminta harta, namun roh Elia sebagai seorang nabi dapat diterimanya. Permintaan Elisa untuk menerima 2 bagian roh dari Elia tentu bukan hal yang mudah. Sebagaimana dikatakan oleh Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi, sebab roh untuk bernubuat sebagai nabi bukanlah warisan yang dapat diturunkan, melainkan itu adalah pemberian Allah, dan Allah berhak memberikan karunia itu kepada siapapun." Dari nas ini dapatlah kita melihat bahwa ternyata permintaan dari Elisa itu dikabulkan oleh Tuhan, dan Elisa menjadi penerus pelayanan Elia sebagai seorang nabi. Jika kita melihat bagaimana kesetiaan dan kesungguhan Elisa mengikuti Elia, kita akan teringat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang hamba yang setia. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Proses tidak akan mengkhianati hasil, demikianlah pepatah yang sering kita dengar. Kesetiaan dan kesungguhan Elisa mengikuti Elia tidaklah sia-sia. Elisa telah memperlihatkan dirinya sebagai murid yang setia dan kesungguhannya untuk mengikuti segala perbuatan Tuhan melalui Nabi Elia, akhirnya mendapatkan karunia Tuhan untuk pekerjaan yang lebih besar lagi sebagai pengganti Elia. Melalui nas ini, firman Tuhan hendak mengingatkan komitmen dan kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus. Seperti apa kesetiaan dan kesungguhan kita dalam mengikut Yesus? Apakah kita pengikut Yesus yang setia dalam pengajarannya? Ada orang Kristen yang merindukan mujizat, berkat dan pertolongan Tuhan, namun tidak mau untuk ditempa, dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Meminta berkat tidak pernah lupa, namun melakukan firman Tuhan selalu lupa dan mungkin saja melupakannya. Baiklah kita merenungkan kembali apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah dan persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Kesetiaan kita untuk selalu mempercayakan diri pada Tuhan saatnya akan menghasilkan buah yang manis. Tuhan Yesus berfirman, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Kiranya Tuhan menolong kita untuk mampu menjadi hamba yang setia pada akhirnya. Kerendahan hati dan kebijaksanaan dalam kemenangan. 1 Raja-Raja 20 ayat 11 berkata, "Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." Nas hari ini memberikan kita pelajaran yang mendalam tentang kerendahan hati dan kebijaksanaan dalam kemenangan. Dalam konteks ini,
Raja Israel mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh memegahkan diri hanya karena kita telah mencapai kemenangan, terutama jika kemenangan itu belum sepenuhnya kita peroleh. Nas ini membawa kita pada pemahaman bahwa kemenangan bukanlah semata-mata hasil dari kekuatan atau kecakapan kita sendiri, tetapi adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus selalu ingat bahwa setiap keberhasilan yang kita raih adalah karunia dari Allah, dan bukanlah alasan untuk membanggakan diri. Ketika kita melihat keberhasilan atau kemajuan dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau pelayanan, mari kita tetap merendahkan hati dan mengakui bahwa segala sesuatu yang baik datang dari Allah. Kita tidak boleh menyombongkan diri atau merasa lebih dari yang seharusnya, karena pada akhirnya, segala sesuatu berasal darinya. Kerendahan hati membawa kita untuk terus bergantung pada Allah, mengakui bahwa kita adalah hamba yang lemah yang membutuhkannya setiap saat. Mari kita belajar untuk tidak memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkan pedang, tetapi tetap merendahkan hati, bersyukur, dan terus berserah kepada Allah dalam segala hal. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa hal untuk direnungkan, yakni: pertama, ayat ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan musuh atau situasi yang sulit. Kita tidak boleh menganggap enteng perjuangan atau menganggap diri kita lebih kuat dari yang seharusnya. Bahkan ketika kita baru saja meraih kemenangan, kita perlu ingat bahwa perjuangan belum berakhir. Ini mengingatkan kita untuk tetap waspada dan rendah hati. Kedua, ayat ini juga menekankan pentingnya sikap rendah hati dalam segala hal. Sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk tidak membanggakan diri atau menyombongkan diri ketika kita mencapai keberhasilan. Sebaliknya, kita harus mengakui bahwa setiap pencapaian adalah anugerah dari Tuhan dan bahwa kita tidak boleh berbangga atas kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Ketiga, pesan dari ayat ini juga mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan penghargaan. Ketika kita meraih kemenangan, kita tidak boleh merendahkan mereka yang mungkin sedang berjuang atau belum mencapai apa yang kita capai. Sebaliknya, kita harus bersikap rendah hati dan menginspirasi orang lain dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu, dengan renungan ini, kita diingatkan untuk tetap rendah hati, waspada, dan penuh kasih dalam setiap langkah hidup kita. Kemenangan bukanlah alasan untuk menyombongkan diri, tetapi panggilan untuk terus berserah kepada Tuhan dan melayaninya dengan penuh hati. Jangan memegahkan diri. 1 Raja-Raja 20 ayat 11 berkata, tetapi Raja Israel menjawab, katanya, katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Memegahkan diri adalah sifat kesombongan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kisah memegahkan diri itu kita bisa baca dari nas hari ini. Bacaan hari ini mengisahkan tentang peperangan Ahab dengan orang Aram. Ahab telah ditolak oleh Tuhan, tetapi Tuhan masih mau memberikan penyertaannya pada bagian ini. Ben-Hadad, Raja Aram, meminta harta dan juga perempuan-perempuan Israel sebagai syarat dia tidak akan memerangi Israel. Ahab telah menyetujuinya. Tetapi setelah itu Ben-Hadad malah mengatakan bahwa dia ingin agar pegawai-pegawainya masuk ke Samaria untuk mengambil sendiri apa yang mereka mau. Ini adalah penghinaan besar. Ahab menolak permintaan kedua dari Ben-Hadad dan ini membuat Ben-Hadad marah dan membawa pasukannya untuk menyerang Israel. Tetapi Tuhan tetap mau menolong Ahab dari serangan orang-orang Aram ini.
mengapa Tuhan masih mau menolong? Apalagi kalau bukan karena belas kasihan-Nya. Tuhan menolong Ahab mengalahkan musuh-musuhnya karena belas kasihan-Nya bagi Israel yang telah memberontak kepada Dia dan menguburkan nabi-nabi Tuhan. Raja Ben-Hadad memulai gertakan perangnya di dalam ayat 10. Dia bersumpah akan membuat Samaria menjadi puing-puing debu. Tetapi Ahab membalas dengan mengatakan bahwa Ben-Hadad belum boleh sombong seperti itu karena kekuatannya belum terbukti. Ahab menyebut dia sebagai seseorang yang baru pertama kali memegang pedang sehingga seharusnya tidak boleh sombong seperti itu. Ahab menyebut dia sebagai pemuda kemarin sore yang banyak bicara, tetapi tidak mempunyai pembuktian apa-apa untuk menghidupi reputasi bicaranya. Sifat menggertak orang tidak boleh kita lakukan, apalagi jika menggertak orang dengan membanggakan keberhasilan dan kekuatan kita. Kita tidak usah memamerkan apa yang kita raih dengan tujuan untuk mempermalukan orang lain. Ben-Hadad bertindak seolah-olah telah mampu berperang dan bisa mengalahkan musuh. Ternyata Ben-Hadad selalu kalah dalam peperangan. Ahab memberikan nasihat kepadanya, agar tidak menyombongkan dirinya karena itu tidak ada gunanya. Belajar dari nas hari ini. Marilah kita untuk tetap hidup rendah hati dan menghindari sifat memegahkan diri. Menerima hidup yang kekal, bagaimana saya menerima pengampunan dari Tuhan? Kitab 2 Raja-Raja tidak menyebutkan nama penulisnya. Tradisi menyatakan bahwa Nabi Yeremia merupakan penulis Kitab Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 560 sampai dengan 540 sebelum Masehi. Kitab 2 Raja-Raja merupakan lanjutan dari Kitab 1 Raja-Raja. Kitab ini melanjutkan kisah mengenai para raja dari sebuah kerajaan yang terpecah menjadi Israel dan Yudea. Kitab 2 Raja-Raja berakhir dengan kekalahan dan pengasingan bangsa Israel dan Yudea ke Babel dan Asyur. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 dan ayat 8 berkata, "Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir dari kekuasaan Fir'aun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel." 2 Raja-Raja 22 ayat 1a sampai ayat 2 berkata, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 2 Raja-Raja 24 ayat 2 berkata, Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. 2 Raja-Raja 8 ayat 19 berkata, Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud, hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Kitab 2 Raja-Raja menggambarkan jatuhnya kerajaan yang terpecah itu. Para nabi berulang kali menghimbau bangsa Israel bahwa penghakiman Allah sudah ada di ambang pintu, tetapi mereka tetap saja tidak bertobat. Kerajaan Israel berulang kali dikuasai raja yang jahat, dan walaupun ada beberapa raja Yudea yang baik,
sebagian besar dari mereka mengalihkan bangsa itu dari penyembahan kepada Allah. Beberapa pemimpin yang baik, bersama Elisa dan nabi lainnya, tidak dapat menghentikan kejatuhan bangsa mereka. Kerajaan utara, Israel, akhirnya dibinasakan oleh kerajaan Asyur. Sekitar 136 tahun kemudian, kerajaan selatan, Yudea, dikalahkan oleh kerajaan Babel. Ada 3 tema utama dalam kitab 2 Raja-Raja. Pertama, Allah akan menghukum umatnya jika mereka tidak taat dan mengabaikannya. Kesetiaan Israel dicerminkan dalam penyembahan berhala mereka yang penuh kekejian dan berakibat pada turunnya murka Allah kepada pembangkangan mereka. Kedua, nubuat Nabi Allah yang sejati selalu terjadi. Karena Allah setia terhadap firman-Nya, demikian pula perkataan nabinya juga selalu benar. Ketiga, Allah itu setia. Ia mengingat janjinya kepada Daud. Meskipun umat maupun raja yang jahat tidak taat, Allah tidak menghentikan garis keturunan Daud. Yesus menggunakan cerita janda Zarfat dari kitab 1 Raja-Raja dan Naaman dalam kitab 2 Raja-Raja sebagai gambaran akan belas kasih Allah terhadap para Yahudi yang dinilai tidak layak mendapatkan anugerah Allah, mereka yang miskin, lemah, tertindas, pemungut cukai, orang Samaria, non-Yahudi. Dengan mengutip kisah janda yang miskin dan penderita kusta, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah pemulih agung yang memulihkan dan melayani mereka yang paling membutuhkan anugerah. Kebenaran ini merupakan dasar dari misteri tubuh Kristus, yakni gerejanya, yang akan terdiri dari semua bagian masyarakat, pria dan wanita, kaya dan miskin, Yahudi dan non-Yahudi. Berbagai mukjizat Elisa menjadi bayang-bayang atas mukjizat yang dilakukan Yesus kelak. Elisa juga membangkitkan putra wanita Sunem, memulihkan penyakit kusta Naaman, dan menggandakan 20 buah roti jelai dan gandum untuk dibagikan kepada 100 orang dan masih bersisa. Praktek, Allah membenci dosa dan tidak akan tinggal diam terhadapnya. Jika kita adalah milik-Nya, maka dapat dipastikan Ia akan mendisiplinkan ketika kita tidak taat. Seorang bapa, dalam kasih, akan memperbaiki perilaku anak-anaknya demi kebaikan mereka sendiri, sekaligus membuktikan bahwa mereka adalah milik-Nya. Allah dapat menggunakan orang yang tidak percaya untuk membawa koreksi kepada umat-Nya. Ia selalu memberi himbauan sebelum menghukum. Sebagai orang Kristen, kita mempunyai firman-Nya sebagai panutan dan himbauan ketika kita menyimpang dari jalan-Nya. Bagaikan nabi-nabi dalam sejarah, firman Allah itu layak dipegang, karena selalu benar. Kesetiaan Allah kepada umat-Nya tidak pernah gagal, walaupun kita pernah gagal. Kisah janda dan penderita kusta merupakan contoh bagi kita mengenai tubuh Kristus. Sama halnya Nabi Elisa yang mengasihani mereka yang berasal dari kaum paling rendah dalam masyarakat, kita juga seharusnya menyambut semua milik Kristus dalam gereja kita. Allah itu tidak membeda-bedakan orang, karena itu, sebaiknya kita juga mengikuti contohnya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih, karena Engkau telah mendengarkan doa-doaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.